Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal trigonometri yang pernah muncul di UTUL UMGM di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Di sini soalnya jika 2 cos X sin X ditambah dengan 1 sama dengan 2 cos X ditambah dengan sin X. Untuk X-nya di sini 0 sampai 2 pi. Pi ini 180 derajat. Maka jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah berapa ya? Ini kita jadikan dulu persamaan, ruas kanan ini harus sama dengan 0. Kita pindahkan semua ini ya ke ruas kiri. Jadinya 2 cos X sin X ditambah dengan 1 dikurang 2 cos X dikurang dengan sin X sama dengan 0. Bisa ya? Kemudian kita kelompokkan ya, kita kelompokkan yang sama-sama memuat cos. Misalkan yang ini dengan yang di sini. Ya, jadinya 2 cos X sin X dikurang 2 cos X ditambah 1 dikurang sin X sama dengan 0. Ya, kita keluarkan cos X-nya. Ya, atau 2 cos X-nya ya. Jadinya 2 cos X dalam kurung sin X dikurang 1 ya. Karena kalau kita kali ke dalam sama saja dengan bentuk yang di atas ini. 2 cos X dikali sin X ini 2 cos X sin X. 2 cos X dikali min 1 berarti min 2 cos X. Kemudian ini kita ubah bentuknya seperti ini. Dan ya kurang, ini dalam kurung sin X dikurang dengan 1 sama dengan 0. Ya, jadi karena kalau misalkan kita kali ke dalam minnya, min sin X berarti yang ini. Kemudian minus ketemu dengan minus plus, ya plus 1. Nah, kemudian dari sini ada dua bentuk 2 cos X dikali sin X kurang 1 dengan sin X kurang 1. Sin X kurang 1-nya ini kita faktorkan ya, maksud saya kita keluarkan dalam bentuk seperti ini. Sin X dikurang 1, kemudian karena di sini kita sudah ambil sin X-nya sin X kurang 1 berarti sisa 2 cos X. Ya, kemudian ini sisa 1. Karena kalau sin X dikali sin X kurang 1 dikali min 1 ya sama saja dengan bentuk yang di sini. Nah, berarti jadilah sebuah pemfaktoran. Nah, dari sini kita peroleh sin X sama dengan 1. Ini 2 cos X sama dengan 1 ya. Atau cos X sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita cari ya. Sin X sama dengan 1, sin berapa sama dengan 1. Nah, tentunya kita harus ingat beberapa nilai-nilai dari sudut istimewa gitu ya. Nah, sin X sama dengan 1 berarti X-nya di sini 90 derajat. Kalau kita jadikan dalam bentuk pi, itu sama saja dengan pi/2 ya. Karena pi itu kan nilainya 180 gitu ya. Nah, kalau di sini cos yang menghasilkan 1/2 yaitu 60 derajat. Dengan 300 derajat. Ya, karena kalau 60 derajat ini kalau dijadikan pi berarti pi/3. Ya, kalau 300 derajat dijadikan pi itu 5 pi/3. Mungkin teman-teman bingung ya bagaimana cara menentukan pi kalau misalkan dalam derajat. Caranya gampang sekali ya. Kita tulis seperti ini. 300 derajat ini kita kali dengan pi per 180 derajat. Karena pi itu kan 180 gitu ya. Kalau 180 dibagi 180 kan sama saja dengan 300. Tidak mengubah nilainya. Ya. Nah, kemudian nolnya ini kita coret. Kemudian 30 dengan 18 sederhanakan. Masing-masing bagi 6 ya. 30 bagi 6 ini 5. 18 bagi 6 3. Jadinya 5 pi/3. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang berarti nilai X-nya yang memenuhi adalah pi/2, pi/3 dengan 5 pi/3. Inilah yang kita jumlahkan semua. Berarti jadi pi/2 ditambah dengan pi/3 ditambah dengan 5 pi/3. Ya, kita samakan dulu ya penyebutnya, tapi ini bisa dijumlahkan ya karena sudah sama. Jadinya pi/2 ditambah dengan pi ditambah dengan 5 pi berarti 6 pi/3 gitu ya. Oke, nah kita samakan penyebutnya, penyebut 6. Ya, ini 2 kali 3 ya. Kemudian pi dikali 3, 3 pi ditambah dengan
6pi dikali 2 berarti 12pi. 3pi tambah 12pi ini 15pi per 6. Masing-masing bagi 3 ya. Berarti 5pi per 2. Jawabannya delta. Oke, bisa ya dipahami sampai di sini teman. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Coba-coba teman pahami dulu ya. Kalau misalkan mau dikerja, di stop saja videonya untuk dikerjakan. Ya, di sini soalnya diketahui P ini adalah matriks yang elemen-elemennya adalah cos X 2 cos X dengan sin X tan X. Dengan X-nya di sini 0 sampai pi. Jika nilai mutlak P merupakan determinan dari P, maka banyaknya X yang memenuhi determinan P sama dengan 0 adalah berapa? Nah, berarti kita kerjakan ini determinannya, yaitu yang ini ya matriksnya. Ingat kalau determinan berarti AD dikurangi dengan BC. Berarti cos X dikali dengan tan X dikurang sin X dikali dengan 2 cos X sama dengan 0. Tan X-nya ini kita ubah dulu ya, jadi sin per cos. Ya, ini sin per cos dikurang dengan sin X dikali 2 cos X sama dengan 0. Cos X-nya bisa dicoret ya. Kemudian antara faktor yang ini dengan yang di sini kita bisa keluarkan sin-nya. Jadinya sin X dalam kurung ini 1 ya karena sudah kita ambil. Kemudian ini kalau kita ambil sin-nya berarti sisa 2 cos X sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh sin X sama dengan 0. Untuk yang di sini, ini bisa ditulis 1 dikurang 2 cos X sama dengan 0. Atau 1 sama dengan 2 cos X. Berarti dari sini dapat cos X sama dengan 1/2. Nah, berarti cos sin ya, sin yang menghasilkan 0 di sini adalah pi atau 180 derajat gitu ya. Ya, ini saya tuliskan dulu dalam bentuk derajat ya supaya teman-teman semua paham. Kemudian cos yang menghasilkan 1/2 yaitu 60 derajat atau pi per 3. Nah, berarti banyaknya ya X yang memenuhi. Ya, selain di sini sin yang menghasilkan 0, bisa juga 0 derajat. Ya, 0 derajat ya. Karena sin yang menghasilkan 0 itu sin 0 ya 0, sin 180 juga 0. Berarti ada 3 nilai X yang memenuhi, yaitu 0, 180, dengan 60 derajat. Atau kalau dalam pi, 0 pi dengan pi per 3 ya. Bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini. Ini jawabannya bravo. Oke, next. Nomor 3. Ya, nomor 3 ini coba diperhatikan. Diketahui P, Q, dan R ini adalah sudut-sudut suatu segitiga. Jika Q ini adalah sudut lancip dan ada persamaan akar 2 tangent kuadrat Q dikurang tangent Q sama dengan 0, maka berapakah nilai dari sin P tambah R sama dengan berapa ya? Kita bisa mulai dari sini ya teman-teman. Kita obok-obok dulu ini. Kita pindahkan tangent Q ini ke ruas kanan. Jadinya akar 2 tangent kuadrat Q sama dengan tangent Q. Kemudian masing-masing ruas dibagi tangent Q. Jadinya tinggal akar 2 tangent Q sama dengan 1. Dari sini kita peroleh tangent Q sama dengan 1 per akar 2 ya. Nah, kemudian di sini kan dikatakan P, Q, dan R ini adalah sudut-sudut suatu segitiga. Maka berlaku bahwa P tambah Q tambah R ini sama dengan 180 derajat. Ya, karena kan jumlah sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Kemudian bisa dituliskan begini, P tambah R sama dengan 180 derajat dikurang dengan Q. Ya. Nah, kemudian kita berikan sin. Jadinya sin P tambah R sama dengan sin 180 derajat dikurang dengan Q. Ya. Nah, kemudian ingat sudut berelasi bahwa sin 180 dikurang Q itu sama saja dengan sin Q.
Oke, berarti kalau kita mau cari berapa nilainya sin P tambah R, sama saja kalau kita hitung berapakah nilai dari sin Q-nya. Nah, untuk menentukan sin Q-nya kita kembali ke sini, ya. Ini kita buatkan dulu segitiga siku-siku ya. Ya, seperti ini. Tangen Q berarti anggaplah Q-nya di sini sebagai sudut. Tangen itu perbandingan antara depan dengan samping. Berarti di sini 1, di sini akar 2. Dengan menggunakan Pitagoras, kita peroleh sisi miring, yaitu satu kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu kan 2 ya. Jadi 1 tambah 2, 3. Ini dapatnya akar 3. Jadi, sin P tambah R sama dengan sin Q-nya berarti depan per miring. Ya, jadi 1 per akar 3. Kita rasionalkan masing-masing kali akar 3. Jadinya 1 kali akar 3, akar 3 dikali akar 3 itu 3. Akar 3 per 3 atau sama saja dengan sepertiga akar 3. Charlie, ya. Oke, next nomor 4, Mbak. Ya, nomor 4 ini merupakan sistem persamaan linear ya, teman, yang disajikan dalam bentuk trigonometri. Ya, kalau misalkan kita menyelesaikan sistem persamaan linear, biasanya kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Ya, coba diperhatikan. Tapi kali ini saya tidak mau menggunakan pakai cara itu, saya akan menyelesaikan dengan menggunakan metode Cramer. Kalau metode Cramer itu bagaimana kita menyajikan sistem persamaan linear tersebut yang disajikan dalam bentuk matriks. Nah, ini kalau kita sajikan dalam bentuk matriks, kita bisa tulis seperti ini. Ya, ini 2 sin A, kemudian cos A, ini 2 cos A. Ini jadinya min sin A, X, Y, kemudian di sini di lurus kanan, min 2, 2 ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari X-nya, kita sajikan dalam bentuk determinan. Untuk menentukan nilai X-nya berarti yang di kolom pertama ini diganti dengan kolom yang paling kanan. Ya, jadinya min 2, 2. Ini cos A min sin A. Yang di bawah adalah determinan dari matriks yang di sini, yaitu 2 sin A, cos A, 2 cos A, dan min sin A. Ya, ini kita hitung determinannya ya. Determinan berarti AD dikurangi BC. Min 2 dikali min sin A berarti 2 sin A. Dikurang cos A dikali 2 berarti 2 cos A. Yang di bawah 2 sin A dikali min sin A itu jadinya min 2 sin kuadrat A. Bisa ya? Kemudian dikurang cos A dikali 2 cos A berarti 2 cos kuadrat A. Nah, sama dengan ini kita uraikan dulu ya, sederhanakan. Ini bisa keluar 2-nya ini. Jadi 2 dalam kurung sin A dikurang cos A. Yang di bawah min 2 sin kuadrat, ini keluar angka min 2-nya ya. Jadinya yang di dalam kurung sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A. Oke. 2 bagi min 2 ini min 1. Kemudian sin kuadrat A tambah cos kuadrat ini nilainya 1 ya, identitas. Jadinya min, ya boleh minnya ini di atas, boleh juga di bawah. Sin A dikurang dengan cos A per 1. Oke, 1 ini diabaikan saja. Jadi tinggal min sin A ditambah cos A. Berarti nilai X-nya ini adalah min sin A ditambah dengan cos A. Kita cari dua opsi yang mana yang sama dengan yang di sini. Ini salah ya. A karena tidak sama yang di sini. Min sin A tambah cos A ada kemungkinannya benar. Sin A dikurang cos A salah ya. Ini benar ya. Kemudian ini juga benar. Kemudian kita cari nilai Y-nya dengan cara yang sama. Berarti di sini kalau Y dicari berarti ini diganti oleh min 2 dengan 2. Ini tetap 2 sin A. Kemudian ini diganti min 2. Kemudian 2 cos A dengan 2. Oke.
Yang di bawah ini sama saja dengan yang di sini ya, yaitu 2 sin A, kemudian cos A, 2 cos A dengan min sin A. Oke, yang di atas kita cari determinannya. 2 sin A dikali 2 itu 4 sin A dikurang min 2 kali 2 cos A berarti min 4 cos A. Yang di bawah ini kita langsung saja tulis yang di sini ya, yaitu min 2 dalam kurung sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan, ini positif ya, keluarkan faktor 4-nya berarti 4 dalam kurung sin A ditambah dengan cos A. Yang di bawah ini nilainya 1 kali min 2, 4 bagi min 2 ya, berarti min 2 sin A, kemudian min 2 dikali cos A berarti min 2 cos A. Cari nilai Y yang sama dengan min 2 sin A kurang 2 cos A. Ini salah ya. Ini min 2 cos A dikurang sin A, ada kemungkinannya benar. Ini min 2 cos A plus 2 sin A salah ya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, teman, saya kira demikian dulu ya pembahasan soal trigonometri. Nanti tentu kita lanjutkan lagi pembahasan soal di kesempatan berikutnya, dan saya mendoakan semua bisa lolos tes ya pada tes UMUGM tahun ini.